Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di bulan Syawal ini mari kita teruskan kembali kajian-kajian yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan kemarin. Ada beberapa kitab yang belum selesai dan juga kitab baru yang akan kita kaji insyaallah. Kitab yang baru yang akan kita kaji diantaranya kitab Al-Azkarun Nawawiyah. Kitab yang memandu kita, membimbing kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan berzikir terus kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Ini dipandu di dalam kitab Al-Azkarun Nawawiyah. Beliau mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan memuji dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman, zat yang Maha Rahman, Ar-Rahim, dan zat yang Maha Rahim. Kenapa diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pelajaran kepada kita. Beliau mengatakan, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Segala sesuatu yang tidak diawali dengan bismillah, maka akan terputus pahalanya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Segala sesuatu yang baik yang tidak diawali dengan bismillah maka tidak sempurna, berarti cacat. Di awal kitab ini disebutkan dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Kemudian dilanjutkan dengan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahil wahidil qahhar, Al-Azizil Ghaffar, Muqaddiril Aqdar, Musarrifil Umur, Mukawwiril Lail 'alan Nahar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Al-Wahid, zat yang esa, zat yang tunggal. Ini diawali dengan bersyukur kepada Allah, kemudian menyebutkan sifat-sifat Allah yang Maha Tunggal, yang Maha Esa, Al-Qahhar yang Maha Memaksa, Al-Aziz yang Maha Perkasa, Al-Ghaffar yang Maha Mengampuni segala dosa, Muqaddiril Aqdar yang menetapkan takdir, yang menentukan takdir, Musarrifil Umur, dan juga yang menetapkan perkara-perkara, menetapkan masalah-masalahnya makhluk. Jadi masalahnya makhluk, berbagai macam problematikanya makhluk itu sudah digambar oleh Allah, sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukawwiril lail 'alan nahar, dan juga Allah itu zat yang maha melipat, maha mengganti malam dengan siang. Ini disebutkan di awal muqaddimah kitab ini sebagai bentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diawali dengan memuji Allah. Sifatnya Allah disebut-sebut sebagai bagian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'du, kemudian setelah memuji Allah, faqad qala Allahul Azim Al-Azizil Hakim. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, fadhkuruni azkurkum.
Fadhkuru, maka ingatlah olehmu sekalian ni kepadaku. Ini sebuah perintah. Allah memerintahkan kita supaya tidak lalai. Allah memerintahkan kita ingat kepada zat yang mencipta kita, memberikan rezeki kita, menghidupkan kita, memberikan kesempatan kita, memberikan solusi kepada kita. Maka kalau kita ingat kepada zat yang maha, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, azkurkum, maka Allah pun akan mengingat kalian. Ini sebagai rumus hidup kita. Kalau kita ingat Allah, maka Allah pun pasti ingat kita. Kalau Allah sudah mengingat kita, maka tidak ada sesuatu hal yang sulit bagi kita di dalam menyelesaikan berbagai macam problematika hidup, menyelesaikan masalah-masalah di dalam hidup kita, baik masalah pribadi maupun masalah sosial. Tentu semuanya akan diberikan solusi oleh Allah. Karena apa? Allah telah mengingat kita. Maka prinsip awal, kalau kita mengingat Allah, Allah pun pasti akan mengingat kita. Kalau kita lalai, lupa akan Allah, maka Allah pun akan melalaikan dan melupakan kita. Ini sebagai rumus hidup. Maka jangan pernah melupakan Allah. Kita ingat Allah dalam setiap kesempatan. Ana al-lail wa ana an-nahar, baik di malam maupun di siang hari. Di dalam segala kesempatan itu hendaknya yang didahulukan, yang diingat pertama kali adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah pasti akan mengingat kita dalam keadaan siang maupun malam, dan dalam setiap kesempatan Allah akan mengingat kita, memberikan solusi kepada kita. Wa qala ta'ala, dan di dalam firman Allah yang lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah mengingatkan kepada sejatinya hidup kita. Tujuannya hidup kita ini dikatakan oleh Allah, wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku menciptakan al jinna, jin wal insa, dan manusia, illa kecuali liya'budun, agar mereka jin dan manusia itu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, taat kepada Allah. Maka ini sebagai tujuan hidup kita. Hidup kita tujuannya adalah beribadah, menjadi abd, menjadi hamba. Maka setiap kesempatan kita di dalam hidup ini, mulai dari bangun tidur sampai kepada tidur kembali, maka jadikan hidup kita ini sebagai penghambaan, sebagai bentuk ta'abudi, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'ulima bihadza anna min afdhala au afdhali, maka diajarkan kepada kita bahwasanya man afdhola, orang yang paling utama, orang yang paling afdhol. Halul abd, yaitu setiap gerak-geriknya seorang hamba, adalah zikruhu li rabbil alamin, mengingat zat yang menjaga, merawat alam semesta ini. Jadi kalau kita dalam setiap kesempatan itu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah man afdhal, orang yang paling utama. Maka nanti diajarkan di dalam kitab ini bagaimana kita itu mengingat Allah di dalam setiap kesempatan. Mulai dari bangun tidur, yang pertama kali diingat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau tidur yang diingat adalah Allah. Ini diajarkan, diberikan pengajaran oleh Rasulullah SAW agar kita itu tidak lupa, agar kita itu senantiasa ingat
Allah dalam setiap kesempatan. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Wastaghalahu bil azkaril waridah, dan orang yang paling utama itu adalah orang yang senantiasa disibukkan bil azkaril waridah, dengan zikir-zikir yang warid, zikir-zikir yang diajarkan langsung an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidil mursalin, yang menjadi pemimpinnya para nabi, yang menjadi pemimpinnya para rasul. Maka insya Allah nanti di dalam kitab ini diajarkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengingat Allah, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur. Setiap apapun aktivitas dan gerak-gerik kita itu diajarkan supaya ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita ketika belajar kitab Al-Azkar ini pun semoga termasuk bagian dari orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti insya Allah kita akan teruskan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.